apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tetap bisa menjumpai Anda di akhir pekan ini. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E yang melibatkan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan jalan terus. Pimpinan KPK juga tegas menyatakan tidak ada tenggat waktu. Bila ditemukan alat bukti yang kuat, maka kasus tersebut akan ditingkatkan ke penyidikan. Sikap ini merupakan bentuk perlawanan atau setidaknya pengabaian rekomendasi dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta agar status kasus tersebut segera ditetapkan. Bila tidak ditemukan alat bukti, agar segera dihentikan. Sebaliknya, bila ditemukan alat bukti yang kuat, kasusnya segera ditingkatkan. Dengan keputusan pimpinan KPK melanjutkan kasus tersebut tanpa tenggat waktu, menjadikan kasus ini menggantung ya, sekaligus menyandra Anies yang kini telah ditetapkan sebagai calon presiden dari partai koalisi. Sekarang itu kami dalami proses penyelidikan. Kami pastikan tidak dihentikan. Jadi supaya lebih tegas, masih berjalan. Itu kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK Kuningan hari Jumat 17 Maret 2023. Tidak ada tenggat waktunya, prosesnya kan dinamis, berjalan sesuai alat bukti, kemudian bisa disimpulkan, ditemukan, ya segera naik. Maksudnya naik penyidikan. Menurut Ali, KPK tidak ingin tergesa-gesa dalam proses penyelidikan. Dia mengatakan penyelidikan dilakukan untuk menentukan peristiwa pidana. Dalam proses penyelidikan kan harus menentukan peristiwa pidananya sehingga ditemukan orang yang bertanggung jawab secara hukum. Nah, untuk menyimpulkan seperti itu kan perlu analisis hukum dari segi teori hukum, dari segi alat buktinya, dari keterangan-keterangan terperiksa, kan itu semua dianalisis, diramu, apakah kemudian terpenuhi unsur-unsurnya. Itu tambah Ali Fikri. Pernyataan Ali Fikri ini haruslah dilihat merupakan sikap resmi dari pimpinan KPK di bawah Firly Bahuri menanggapi rekomendasi yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Dewan Pengawas sebelumnya pernah meminta pimpinan KPK segera menentukan status penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Formula E. Dewan Pengawas mengatakan telah berkoordinasi dengan pimpinan KPK. Ini dimaksudkan agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan oleh pimpinan KPK. Itu kata Tumpak Hatorangan Panggabean. Itu keterangan pers dari Pak Panggabean ini disampaikan kepada wartawan hari Kamis tanggal 16 Februari. Jadi lebih dari 1 bulan yang lalu. Pak Panggabean waktu itu menyatakan hal itu telah dibahas antara Dewan Pengawas KPK dan pimpinan KPK dalam rapat koordinasi pengawasan atau Rakorwas pada tanggal 17 Januari 2023. Dewan Pengawas menilai status penanganan perkara Formula E harus segera ditentukan agar tidak menimbulkan persepsi liar di publik. Artinya, jika ditemukan cukup bukti dugaan tindak pidana korupsi, harus segera dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Begitu juga sebaliknya. Kasus penyelidikan Formula E ini menyedot perhatian publik karena diduga digunakan untuk membidik mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sekarang sudah menjadi calon presiden dari koalisi partai koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan juga PKS. Kasusnya ini menjadi syarat dengan nuansa politik karena media mendapatkan bocoran bahwa Ketua KPK Firly Bahuri itu memaksa para penyidik untuk meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan kendati mereka tidak punya alat bukti yang kuat. Para penyidik dan juga sebagian dari pimpinan KPK pada waktu itu menolak permintaan Firly. Kendati Firly itu mencoba meyakinkan para penyidik bahwa bila nantinya tidak ditemukan unsur pidana, maka kasus tersebut dapat dihentikan. Sebab dengan Undang-Undang KPK yang baru, lembaga anti rasuah itu sekarang ini bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 ya. Beda dengan undang-undang yang lama. Dalam undang-undang yang lama kalau orang sudah diusut oleh KPK itu ya mau nggak mau dia terus lanjut menjadi tersangka dan kemudian diproses di pengadilan. Nanti baru pengadilan yang menentukan apakah orang itu bersalah atau tidak. Tapi dalam undang-undang yang baru ini sekarang bisa di tengah jalan seperti juga polisi dan juga jaksa KPK menerbitkan SP3. Langkah Firly inilah yang diduga merupakan upaya untuk menghalangi Anies Baswedan bisa maju dalam Pilpres 2024.
Sebab kalau kemudian akhirnya Anies Baswedan ditetapkan menjadi tersangka, maka otomatis Anies tidak bisa mendaftarkan diri menjadi calon presiden. Walaupun nantinya kasus itu katakanlah dihentikan di tengah jalan karena tidak cukup alat buktinya, namun kan bila masa pendaftaran capres cawapres sudah lewat, ya maka otomatis Anies itu sudah gagal sebagai capres tahun 2024 nanti ya. Skenario kecurangan ini rupanya juga diendus oleh mantan Presiden SBY. Karena itu SBY beberapa waktu yang lalu, Anda ingat ya, Pak SBY kemudian menyatakan dia terpaksa turun gunung karena mendapat informasi bahwa Pilpres 2024 itu akan berlangsung secara curang. SBY pada waktu itu tidak memperinci secara detail bagaimana kecurangan itu terjadi. Tapi kalau kita simak dari penjelasan Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, itu kan dia sempat menyatakan bahwa dia mendengar Presiden Jokowi itu hanya menghendaki Pilpres itu, maksud saya Pak Jokowi itu menghendaki Pilpres itu hanya diikuti oleh 2 pasang calon saja. Dan bila Anies yang maju sebagai calon presiden, maka dia akan ditersangkakan. Namun belakangan Andi Arief meminta pernyataannya itu tidak dikutip, kata dia. Namun videonya kan sudah terlanjur beredar secara luas dan banyak media yang telah memuatnya. Seperti sama-sama kita ketahui, tidak mau menyerah dengan penolakan para penyidik dan sebagian dari pimpinan KPK yang lain. Firly Bahuri bersama dengan pimpinan KPK yang sepakat dengan mentersangkakan Anies, antara lain adalah Alexander Marwata pada waktu itu. Akhirnya dia mencoba melakukan lobby terhadap pimpinan BPK, dan mereka memang datang ke BPK dan minta agar BPK itu melakukan audit investigasi terhadap Formula E. Tapi persoalannya ini, kelihatannya BPK juga mengalami kesulitan karena sebelumnya itu mereka sudah melakukan audit dan tidak ditemukan penyimpangan yang diharapkan oleh pimpinan KPK, dan padahal biasanya audit investigasi itu bisa dilakukan apabila ditemukan indikasi adanya penyimpangan. Kelihatannya di sini Pak Firly juga mentok ya. Media itu mengendus upaya Firly membujuk para penyidik terus berlanjut. Kendati kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Pada waktu itu banyak juga yang menduga mengapa tiba-tiba Nasdem mempercepat deklarasi terhadap Anies Baswedan ini. Kelihatannya adu cepat dengan KPK, jangan sampai KPK lebih dulu menetapkan Anies sebagai tersangka dan mereka belum berdeklarasi. Dengan mendeklarasikan Anies diharapkan upaya-upaya untuk mengganggu Anies ini terhenti. Tapi ternyata kan tidak. Karena majalah Tempo dalam investigasinya menyebutkan bahwa gelar perkara kasus Formula E itu dilakukan sampai 8 kali. Ini sebuah proses yang tidak lazim. Biasanya cukup 1 kali saja begitu digelar perkara itu tidak ditemukan 2 alat bukti yang kuat, ya kasus itu langsung dihentikan. Tapi ini sampai 8 kali dan kemudian para penyidik juga tetap menolak untuk meningkatkan status ini menjadi status penyelidik, dari penyelidikan ke penyidikan, tapi rupanya kasus ini masih terus digantung. Jadi sampai 8 kali gelar perkara itu para penyidik dan sebagian pimpinan KPK tetap menolak mentersangkakan Anies karena memang tidak ditemukan setidaknya alat bukti yang kuat. Satu-satunya alat bukti yang kuat itu hanya pendapat dari para ahli, ya, yang kita tahu siapa para ahli itu yang menyatakan bahwa itu bisa ditersangkakan, ditemukan unsur pidana, ditemukan mens rea atau niat jahat. Kasus ini sempat mereda, tetapi tiba-tiba saja publik dikejutkan dengan adanya sebuah laporan dari LSM itu yang melaporkan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro. Ini agak menarik karena laporannya disebutkan bahwa mereka ini melawan para atasannya. Artinya karena mereka menolak untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Jadi agak lucu ya, ada LSM ini melaporkan ini. Padahal ini kan masalah internal. Harusnya kalau tuh ada semacam itu yang disebut, kalau betul memang ada mereka melawan atasan, yang melaporkan yang atasan bersangkutan, bukan LSM-nya. Ini apa urusannya LSM ini? Karena itulah laporan tersebut tidak diproses oleh Dewan Pengawas. Di tengah-tengah ribut-ribut itu muncul kabar Direktur Penuntutan Fitroh Cahyanto mundur dan dia kembali ke instansi asalnya di Kejaksaan Agung. Kemudian disusul oleh Kepala Satgas Penyelidikan
Komisaris Besar Tri Suhartanto yang minta kembali ke Mabes Polri. Pada waktu itu mereka banyak yang menduga bahwa ini ada kaitannya karena mereka ini, Direktur Penuntutan dan Kasatgas Penyidikan ini termasuk yang menolak untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Tetapi pada waktu itu dibantah oleh tadi itu Kabag Pemberitaan Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri yang menyatakan bahwa mereka ini sudah habis masa penugasannya di KPK dan untuk kepentingan pengembangan karir mereka kembali ke instansi asal masing-masing. Namun tak lama kemudian muncul kabar bahwa Ketua KPK Firly Bahuri itu mengembalikan Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Pendidikan Endar Priantoro ke Mabes Polri. Pengembalian keduanya dibenarkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Nah, kali ini jubir KPK Ali Fikri kembali berkilah bahwa pengembalian keduanya ke Mabes Polri dalam rangka pengembangan karir. Dari berbagai langkah pimpinan KPK itu, publik kemudian mengendus bahwa ada upaya untuk meneruskan kasus Formula E ini bagaimanapun caranya. Dan ini kalau kita menyimak pernyataan jubir KPK tadi Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri, bahwa kasus tersebut jalan terus dan tanpa tenggat waktu, semakin membenarkan dugaan tersebut. Jadi kasus ini tetap hidup ya, tetap menggantung dan ini bisa menyandra Anies Baswedan dan sewaktu-waktu kartu ini bisa dihidupkan bila diperlukan. Tentu saja yang mengejutkan adalah keputusan dari pimpinan KPK untuk terus melanjutkan kasus ini kan sebenarnya bisa dianggap bahwa mereka ini melawan keputusan Dewan Pengawas yang ya secara tidak langsung ini meskipun tidak struktural mereka ini adalah atasan dari para pimpinan KPK. Nah, kalau yang ini saya kira firm ya bisa disebut merupakan tindakan melawan keputusan atasan. Sebab bagaimanapun juga Dewas ini dibentuk untuk mengawasi tugas dan kinerja pimpinan KPK. Apakah telah sesuai dengan prosedur atau tidak, sesuai dengan SOP atau tidak. Apa tindakan Dewan Pengawas KPK terhadap pimpinan KPK karena rekomendasinya diabaikan? Apakah ini bukan bentuk pelanggaran yang juga harus dikenakan sanksi? Pertanyaan lain yang saya kira pasti menggoda menggoda akal sehat Anda semua. Ini pertanyaan juga tak kalah pentingnya. Apakah ada kekuatan besar di luar para pimpinan KPK yang membackup mereka sehingga berani melawan rekomendasi dari Dewan Pengawas? Sejak awal kasus Formula E ini memang penuh dengan nuansa politik. Jadi saya kira memang penyelesaiannya harus dengan cara-cara politik pula. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.